Halo rekan-rekan investor dan trader sekalian, jumpa lagi di channel saya Biopsi Saham. Hari ini di episode Biopsi ke-12, saya mau membahas satu emiten perusahaan bank yang terbesar di Asia Tenggara, yang dimana sahamnya kemarin tanggal 27 Oktober tiba-tiba melesat arah naik 25% dari harga 690 ke 8,5 dan bertepatan dengan rilis laporan kuartal ketiga yang juga meningkat labanya. Saham apakah itu? Mari kita mulai pembahasannya. Nah, saham yang dimaksud adalah saham Gajah Tunggal GJTL. Dan ini adalah berita yang saya kutip dari internet yang menulis mengenai cetak laba besar saham GJTL mendadak lompat. Bapak Lo Keng Hong bisa ikut happy. Nah, benar nggak memang laporan keuangan kuartal 3-nya melesat? Mari kita lihat. Nah, inilah laporan keuangan kuartal 3 yang baru rilis daripada GJTL. Ya, di sini terlihat ya, tiga rasio keuangan yang saya kotak kuning, yaitu revenue, net profit, dan EPS. Terlihat dari revenue tampaknya biasa-biasa saja ya, tidak ada perubahan yang berarti, di mana di kuartal ketiga tahun 2022 GJTL mencetak pendapatan 12752,7 billion dan tahun ini ada 12573,6 billion. Secara revenue tidak ada perbedaan yang mencolok. Namun di net profitnya terlihat di tahun lalu itu GJTL malah mencatat minus 169,3 billion dan saat ini adalah mencatat 699,3 billion, sehingga menyebabkan earning per share-nya naik dari minus 48,3 menjadi 199,7 billion. Benar nggak laporan keuangannya itu benar mencetak laba yang besar? Benar, sinkron dari berita yang dikeluarkan tadi dengan fakta. Memang laporan keuangan ini melesat labanya. Nah, nanti di akhir video saya akan menjelaskan apakah benar berita yang ada serta laporan keuangan yang sudah rilis daripada emiten ini memang menyebabkan harga saham GJTL naik arah 25%. Memang karena itu nanti kita bahas. Nah, sebelumnya saya akan kupas dulu dari outlook order flow mengenai emiten ini. Dan inilah adalah chart daripada GJTL, dan secara order flow saya sudah gambarkan ya. Ada support di 640, kemudian ada demand di 690, 640, ada support di 750, dan kemudian ada supply di 1010 sampai 1165. Oke, kemarin hari Jumat tanggal 27 Oktober harga tutup di 850 ya. Nah, bagaimana skenarionya ya? Nah, saya hanya mengambil satu resisten di 7,5 serta supply 1010-1165 dimasukkan dalam kedua skenario ini. Oke, yang skenario pertama adalah harga turun menyentuh support 750 dan kembali naik untuk mencapai area supply 1010, 1165 dan kembali drop. Itu adalah skenario pertama. Skenario kedua adalah harga langsung naik juga menuju supply 1010, 1165 dan kembali drop. Itu adalah skenario kedua daripada emiten ini. Oke, sesuai janji saya di akhir video, saya ingin memberikan ulasan pribadi saya mengenai berita yang tadi beredar di internet dengan fakta kenaikan laba yang signifikan di kuartal ketiga 2023
yang terjadi di emiten gajah tunggal ini apakah memvalidasi dan memicu kenaikan harga saham yang signifikan sehingga arah 25% yang terjadi pada tanggal 27 Oktober kemarin. Apakah itu yang menjadi dasar dan alasannya? Oke, saya pribadi tidak sependapat dengan hal itu. Kenapa tidak sependapat? Karena menurut saya telah terjadi ketidaksinkronan waktu ketika emiten mencetak laba yang signifikan dengan kenaikan harga sahamnya di bulan Oktober kemarin. Jadi, telah terjadi ketidaksinkronan waktu antara sebab dan akibatnya. Itu menurut saya. Nah, kenapa tidak sinkron? Ya, nama juga laporan keuangan kuartal ketiga. Tentulah mengacu kepada bulan Juli sampai dengan September, bukan bulan Oktober. Nah, di chart saya sudah gambarkan sebuah kotak besar di mana di dalamnya ada chart pergerakan harga saham GJTL di periode Juli sampai dengan September. Dan faktanya harganya malah drop. Ya, tidak naik. Naiknya di bulan Oktober. Itu yang saya katakan tidak sinkron. Dan menurut saya, jikalau laporan keuangan yang signifikan di kuartal 3 kemarin itu memang benar memicu dan memvalidasi kenaikan harga yang signifikan, harusnya kenaikan harga yang signifikan itu terjadi di bulan Juli sampai dengan September, bukan Oktober. Sehingga sebab dan akibatnya sinkron, sama, tidak berbeda seperti saat ini. Nah, bandingkan dengan teori order flow ya. Di sini terlihat bahwa harga turun menyentuh support 640 dan itu terjadi di bulan Oktober. Kemudian emiten meng-create sebuah demand 690, 640 dan menariknya ke atas sehingga arah. Terjadilah sinkronisasi waktu di bulan Oktober, sebab dan akibatnya sama-sama terjadi di bulan Oktober. Itulah yang menjadi alasan saya bahwa berita dan laporan itu tidak memicu dan memvalidasi kenaikan harga saham signifikan karena adanya perbedaan sebab dan akibat itu menurut saya. Tapi kan ada yang mengatakan rilis data kan bulan Oktober, ya kan, bukan bulan September atau Juli ataupun Agustus. Ya benar. Tapi tetaplah itu adalah data masa lampau yang ditampilkan. Dan saya yakin sekali bahwa jajaran direksi dan komisaris serta insider pasti sudah tahu bahwa Gajah Tunggal sudah mencetak laba yang signifikan jauh-jauh hari sebelum rilis date. Kalau memang seperti itu, harusnya harganya sudah naik dari kapan-kapan, bukan terjadi di bulan Oktober. Itulah dasarnya. Nah, kenapa bisa seperti ini naiknya di bulan Oktober? Karena menurut saya, institusi melihatnya bahwa di support 640 itu banyak sekali order buy. Makanya dia mengincar area tersebut. Ditambah lagi juga investor-investor retail yang dulunya FOMO dan nyangkut di posisi atas mungkin sudah putus asa dan akhirnya menjualnya di harga bawah dan itulah ditampung oleh institusi sehingga harganya naik. Itulah menjadi dasar dan alasannya menurut saya. Oke, semoga ulasan pribadi saya ini mengenai saham Gajah Tunggal bisa bermanfaat. Dan semoga juga video ini bisa membantu Anda agar tidak menjadi FOMO dan tidak nyangkut berjemaah untuk kedua kalinya. Jangan kejar harga yang sudah rally tinggi. Ya, pas mungkin saham-saham milik Pak Lokegong mungkin akan bergejolak kembali di kedepannya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam profit. Bye-bye.